Nah, saya akan menjelaskan pada Anda tentang penggunaan eh, kalimat efektif ya. Nah, sebagaimana sudah pernah Anda pahami atau ketahui perihal bahwa dalam suatu bahasa itu kita mengenal adanya sebutan bahasa resmi, tidak resmi, atau mungkin setengah resmi gitu ya. Nah, kita hari ini belajar kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini digunakan eh, yang saya sampaikan pada Anda itu pada ranah tulisan ilmiah ya. Jadi bukan yang dipakai dalam keseharian atau yang digunakan dalam ranah karya sastra ya. Karena sastra dengan bahasa harian itu sebetulnya punya pakem atau gaya tersendiri yang tentunya berbeda dengan ranah ilmiah gitu. Itu yang harus Anda pahami dulu ya. Nah, jadi kalimat efektif ini sekali lagi adalah pada penulisan karya ilmiah atau yang tadi saya sebutkan pada ranah formal atau resmi. Nah, pengertian kalimat efektif di sini ada jelas, tepat, singkat. Anda bisa baca, jelas itu mudah dipahami. Jadi pembaca apa yang penulis maksudkan itu sama dengan apa yang dibaca oleh si pembaca gitu ya. Jadi bisa ditangkap dengan apa penuh gitu ya. Itu kalimat efektif dalam ranah ilmiah. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara bisa ditangkap dengan arti yang sama ya. Itu pengertiannya seperti itu. Nah, jelas itu mudah dipahami, tepat itu sesuai dengan kaidah bahasa. Maka di sini akan kita singgung juga mengenai penggunaan bahasa baku ya, penggunaan tanda baca dan singkat berarti hemat dalam pemakaian, tidak bertele-tele. Contoh di sini saya akan memberikan yang dipakai dalam keseharian tapi kita sangkut pautkan dengan kalimat efektif ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini ada kalimat banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan perangkat ini. Nah, kalau kita jadikan kosa bahasa baku ya yang resmi atau standar dalam arti kalimat efektif ya di sini itu kalau sudah banyak tidak perlu kita ulang. Jadi cukup banyak tombol yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan perangkat ini. Atau tombol-tombol ini dapat Anda gunakan untuk menjalankan perangkat ini ya. Jadi kalau ada kata banyak tidak perlu lagi kata benda kita ulang. Kemudian untuk mempersilahkan seseorang berbicara kepada Bapak Agus atau kepada Bapak Batiar, waktu dan tempat dipersilahkan. Seharusnya Bapak Agus atau Bapak Baktiar kami persilahkan. Jadi tidak perlu kepada dan tidak perlu lagi waktu dan tempat. Ya, jadi langsung sebutkan orangnya. Ya, Bapak Baktiar, saya persilahkan atau kami persilahkan. Nah, kemudian di sini ada contoh kata yang sama arti dalam sebuah kalimat ya. Jadi ini ranahnya pada sinonim, tapi penggunanya sebenarnya berbeda. Sejak dengan dari. Kalau sejak itu menyatakan waktu, misalnya sejak kemarin, sejak 3 hari lalu. Kalau dari menyatakan tempat, misalnya dari rumah, dari pasar ya. Jadi kalau konteks kalimatnya sejak dari usia 8 tahun, harusnya sejak usia 8 tahun ya, karena 8 tahun itu kan waktu ya, masa, sehingga lebih tepat menggunakan sejak. Kemudian yang di sebelahnya itu menurut berita yang saya baca mengabarkan. Nah, seharusnya menurut berita yang saya baca ya tidak perlu lagi kata mengabarkan karena berita dan kabar itu sinonim. Jadi berita itu berichten bahasa Belanda, kabar itu khobar bahasa Arab, satu lagi mewartakan. Warta itu bahasa Sanskerta. Jadi berita, kabar, dan warta itu sinonim, hanya beda bahasa ya. Jadi cukup kalau sudah kata berita tidak perlu kata kabar. Kemudian yang meminjam buku ya meminjam buku perpustakaan harap segera dikembalikan. Nah, harusnya yang meminjam buku harap mengembalikan karena yang meminjam itu orang.
atau buku yang dipinjam harap dikembalikan ya. Jadi kalau buku yang dipinjam ya itu kan berarti bendanya ya yang dipinjam, maka dikembalikan. Tapi kalau yang meminjam orang, nah yang betul mengembalikan ya. Kemudian rumah yang besar yang terbakar itu harusnya rumah yang besar itu terbakar. Ini terlalu banyak yang sehingga tidak ada predikat. Nah ya, jadi harus diperhatikan seperti itu ya.